Saum adalah menahan diri dari makan, minum, berjima, dan sebagainya yang Allah larang ketika itu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ma'tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qaulullah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan sebagainya. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menguraikan hikmah saum. Tetapi sebelum saya mulai menguraikan hikmah saum, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu makna saum. Saum adalah menahan diri dari makan, minum, berjima, dan sebagainya yang Allah larang ketika itu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, selanjutnya saya akan menguraikan hikmah saum. Hikmah saum yang pertama adalah meningkatkan derajat takwa. Orang yang saum akan ditingkatkan derajat takwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan ketika seseorang berpuasa, dia akan melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah pengertian takwa. Nah, teman-teman, contoh bentuk takwa bisa kita lihat dalam berbagai hal berikut. Contoh yang pertama adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang berpuasa akan saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini karena ketika seseorang berpuasa, dia akan semangat melakukan amalan kebaikan. Dan melakukan amalan kebaikan juga salah satu cara untuk menggapai derajat takwa. Nah, berikutnya, contoh takwa yang berikutnya adalah merasa selalu diawasi oleh Allah. Sebenarnya dia bisa saja melakukan kesenangan duniawi, tetapi orang yang bertakwa tidak akan melakukan itu. Justru sebaliknya, dia akan melakukan amalan kebaikan. Hal ini dikarenakan dia yakin bahwa Allah selalu melihat amal perbuatannya. Nah, contoh takwa yang berikutnya adalah menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa akan menjauhi larangan Allah. Contohnya, dia akan menjauhi makan, minum, berjima, dan sebagainya. Padahal saat itu hati sangat condong dan ingin melakukannya. Hal ini dilakukan dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri pada Allah dan meraih pahala darinya. Nah, teman-teman, tadi adalah beberapa contoh bentuk takwa. Selanjutnya, kita lanjut ya ke hikmah saum yang kedua. Hikmah saum yang kedua adalah turunnya malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Malam kemuliaan juga lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya,
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Teman-teman, alangkah bahagianya ya kalau ada orang yang mendapatkan malam kemuliaan itu. Nah teman-teman, selanjutnya hikmah saum yang ketiga adalah terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghullaqat abwabun nari wa suffadatis syayatin." Artinya, ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah teman-teman, hadis tersebut menjelaskan ketika datang bulan Ramadan, Allah membuka pintu surga agar kita melakukan amalan kebaikan, dan pintu neraka ditutup agar kita meninggalkan semua perbuatan keji kita, dan setan-setan dibelenggu agar tidak menggoda kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya buat teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada ucapan yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.